Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sarah Widya dari kelas 9E. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5, bab 6, dan bab 7. Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. 1. Sunan Gresik. Beliau dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai wali senior di antara wali. Beliau meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra dari Ibrahim Jainuddin Al-Akbar dan seorang putri Dewi Condro Wulan Putri, Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa, khususnya dan daerah lain di Nusantara. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat menikah dengan Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembu Sura, Raja Surabaya. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, Putri Arya Teja atau Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1645 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. 4. Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai keluar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kosim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. 6. Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Masyahid, putra dari Raden Syahur Tumenggung, Bilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Kadijaka atau pemimpin yang menegakkan kebersihan kesucian. Namun pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Masyahid, Raden Syahid Lokajaya, Syekh Melaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Kidalang Sidabrangti, Kidalang Bengkok, Kidalang Kumendung, serta Keunehan. Nama-nama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Syahid alias Sunan Muria, Dewi Rukoyah, serta Dewi Sophia. 7. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngunduk. Nama aslinya adalah Japar Syadik dan masih memiliki hubungan kekerabatan atau silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu seperti fiqh, ushul fiqh, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar waliul ilmi atau orang yang kuat ilmunya. 8. Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Syahid. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Dan Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Syekh Abdurrauf Asingkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Abdurrauf Asingkili nama asli Abdurrauf Al-Pansuri, lahir di kota Singkil. Ia adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Abdurrauf Asingkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultan Nasapiatuddin Taju Alam. Abdurrauf Asingkili memiliki sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, hadis, fiqh, dan tasawuf. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di lokasi Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan.
pada tahun 1710 dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Sekembalinya dari Tanah Suci, hal pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah membina kadar-kadar ulama dengan mendirikan kampung dalam pagar. Biografi tokoh pendiri organisasi keagamaan di Indonesia. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan, anak keempat dari 7 bersaudara. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman dan Siti Aminah binti almarhum Kiai Haji Ibrahim. Ayah beliau adalah seorang khatib tetap Masjid Agung Yogyakarta. Adapun ibunya adalah putri dari penghulu besar di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1869. Sebelum mendapat gelar Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama yang diberikan orang tuanya adalah Muhammad Darwisi. Nama Ahmad Dahlan beliau peroleh dari salah satu gurunya di Semarang. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Pendirian organisasi ini dipengaruhi oleh gerakan Tajdid Reformasi atau pembaruan pemikiran Islam yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abd al-Wahhab di Arab Saudi, Muhammad Abduh, Muhammad Rashdid Ridha di Mesir, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, salah satu tindakan nyata yang dilakukannya ialah memperbaiki arah kiblat dari yang awalnya lurus ke barat, kemudian dengan mengacu pada ilmu falak dibuat agak condong ke utara 22 derajat. Pembentukan arah kiblat ini dimulai dari langgar kidul milik Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri dengan cara membuat garis syap. Semenjak didirikan, Muhammadiyah banyak bergerak di bidang pendidikan. Selain giat memberikan pengajian kepada ibu-ibu dan anak-anak, beliau juga mendirikan berbagai sekolah. Gerakan mengembangkan bidang pendidikan itu terus berlangsung hingga saat ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada Jumat 23 Februari 1923 dan dimakamkan di makam milik keluarganya di Karangkajen, Yogyakarta. 2. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 10 April 1875. Ayah beliau bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di selatan Jombang. Ibu beliau bernama Nyai Halimah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang, suku Raja Majapahit. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang Diwek, Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain Probolinggo, Langitan Tuban, Kademangan di Bangkalan, dan Sewalan di Sidoarjo. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Pada 31 Januari 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu prakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU, yang berarti kebangkitan ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947 atau bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah dan dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.